di dalam perjalanan kehidupan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Maka masing-masing kami Tuhan sudah berada di dalam waktu-waktu di mana kami semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin berhikmat di dalam Tuhan sendiri. Terima kasih. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami kembali hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh oleh anugerah Allah kami masing-masing boleh diberkati oleh kebenaran firman. Maka biarlah saat ini kami semua boleh duduk dengan tenang dan menikmati firman Allah bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau merenungkan dan melakukan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu semua saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua sudah berada di tanggal 1 Desember ya. Kita bersyukur Tuhan sudah peliharakan kehidupan kita, dan kita semua ada dalam pertolongan dalam kasih anugerah Allah. Kalau kita mengikuti berita-berita perkembangan dunia saat ini, kita bersyukur kita berada di tengah bangsa Indonesia. Kita merasakan bahwa walaupun ada banyak mungkin kesulitan, tetapi kita masih lebih baik daripada kondisi keadaan daripada negara-negara yang lain. Ya, kita melihat raksasa ekonomi atau superpower tahun atau abad 18 saat ini sedang dalam keadaan kesulitan ya. Bahkan ada yang dikatakan mendekati menjadi negara yang gagal ya, karena secara ekonomi menjadi betapa sulitnya. Padahal dahulu luar biasa, kita di abad-abad itu bahkan belum merdeka, masih dalam penjajahan, tetapi sekarang kita boleh ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Untuk puji-pujian kita boleh naikkan kepada Tuhan. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita akan sama-sama merenungkan atau masuk di dalam perenungan tentang Allah di dalam kita, dan minggu ini tentang misteri dan mujizat. Ya, kita sama-sama sudah merenungkan minggu lalu Allah di dalam kita, tetapi bukan misteri dan mujizat, tetapi itulah tentang ya Allah, dialah ya penghibur dan penasehat di dalam kehidupan kita. Kita juga sudah masuk dalam minggu ini, itulah masa-masa Advent. Ya, Advent kita tahu penantian ya, di mana kita akan merayakan ya nanti Natal pada tanggal 25 Desember yang akan datang. Ya, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan. Maka mari kita mengawali dengan membaca bagian-bagian Alkitab yang ditentukan. Yang pertama Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama, sudah ada di depan. Kita mulai 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh orang-orangnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa. Kemudian satu bagian yang cukup panjang, mari kita baca Roma pasal 8 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Demikian kita baca bersama. 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah yang dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu.
Ya, demikian bagian firman Allah yang akan kita renungkan dalam topik Allah di dalam kita, misteri dan apa tadi? Mujizat. Ya, satu misteri. Ya, kita tahu misteri artinya sesuatu yang sulit untuk dapat dipahami. Ya, misteri. Dan mujizat. Mujizat artinya sesuatu yang terjadi bukan karena manusia, ya, tetapi intervensi atau campur tangan dari pribadi ilahi Allah sendiri. Ya, jadi itu pengertiannya. Tetapi jadi pertanyaan Allah di dalam kita, ya. Memang kita akan masuk dalam masa raya Natal, ya, di mana kita tahu Yesus yang datang, Allah yang menjadi manusia itu disebut apa? Immanuel, Allah beserta kita. Dan topik kita sekarang ini Allah di dalam kita. Ini lebih luar biasa lagi. Sebab ketika Yesus datang, memang dia beserta dengan orang-orang pada zaman itu. Tetapi kemudian Yesus tidak berhenti hanya dengan menyertai, menjadi Immanuel, tetapi akhirnya dia ada di dalam kita. Allah di dalam kita. Bagaimana bisa itu? Itulah misteri. Dan apa dampaknya, akibatnya Allah di dalam kita? Itulah mujizat. Karena itu sesuatu yang bukan terjadi oleh karena kekuatan dan kemampuan manusia, tapi campur tangan atau intervensi Allah. Mengapa bisa demikian? Karena pertama kita lihat, ya, ini ada gambar tentang, ya, kalau kita pernah belajar 4 hukum rohani, nah ini gambarnya. Sesungguhnya semua manusia itu hidup mengarah pada diri sendiri. Siapapun dia, pasti dia adalah pribadi yang egois. Semua punya ego, ya. Jadi keberadaan pada dalam diri manusia, ego. Ya, ketika disebut Johnson, nama saya, maka itu ego. Ya, di dalam kita ada pribadi. Tetapi egoisme, ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya berpusat pada diri sendiri. Semua manusia begitu, ya. Coba kasih tunjuk foto, ya. Yang pertama dia cari siapa? Dirinya. Kecuali lagi jatuh cinta, yang pertama dicari siapa? Ya, yang lagi ditembak, gitu ya. Kalau lagi jatuh cinta, ya dicari orang pertama itu. Karena semua kita ini memang memiliki sifat itu, egois. Hidup mengarah pada diri sendiri. Berakibat perjalanan hidup kita pun perjalanan hidup yang mau kita sendiri. Itu sebabnya gambarannya seperti ini. Saya itu ada di atas kursi, gambaran daripada kita, saya, aku. Itulah yang bertahta. Artinya dialah yang memerintah. Kemudian terarah oleh keinginan diri, ya. Jadi saya itu banyak sekali hal yang mau dikerjakan, tapi semuanya itu terarah oleh keinginan diri yang akibatnya frustrasi, kecewa, dan berbagai-bagai hal yang lain. Sebab antara impian dan kenyataan ternyata tidak sama, ya. Betul seperti itu, ya. Nah, inilah apa yang disebut dengan kondisi manusia. Sementara Allah, Kristus, berada di luar kehidupan kita, ya. Itu sebabnya jelas sekali bahwa Allah ingin mengembalikan manusia itu kepada tujuan semula, di mana Allah ingin kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menjadi serupa dengan Dia. Nah, mengapa itu terjadi? Kita sudah sama-sama belajar. Itu terjadi karena ada 3 jenis dosa dalam diri manusia. Ada dosa asal,
Kita dengar istilah original sin. Siapapun yang pernah lahir di tengah dunia, pasti dia berdosa. Itulah original sin. Di mana dosa asal ini terjadi oleh karena Allah yang sudah menciptakan manusia itu mau tetap bersekutu dengan manusia, maka dia memberikan satu arahan agar manusia tidak berdosa melalui buah di tengah-tengah taman, pohon yang ada di tengah taman. Tapi apa yang terjadi? Manusia gagal, Adam gagal, Hawa gagal. Maka sejak saat itu iblis mendapat kesempatan. Dan original sin itu adalah satu keadaan kalah terhadap dosa, maka menjadi hamba dosa. Kita ingat ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan apa kepada manusia? Kuasa. Ya. Jadi semua kita sebenarnya adalah penerima kuasa daripada Allah. Tapi iblis yang telah gagal, dia ada di taman itu ketika Allah berfirman kepada Adam. Maka dia mencari makhluk yang paling menarik, yang bijaksana. Itulah ular. Dan dia berbicara melalui ular, mencobai dan mengalahkan Hawa. Ya. Itu sebabnya yang hilang saat itu belum sesuatu yang sifatnya kematian, tapi yang hilang adalah kuasa yang Allah berikan. Iblis mendapat kuasa, tetapi kita tidak menjadi hamba iblis. Sebab ketika manusia gagal, mereka gagal kepada Allah. Itu sebabnya manusia menjadi hamba dosa, bukan lagi hamba Allah. Tetapi ada yang jadi hamba dosa sekaligus hamba iblis. Sebab iblis sekarang punya kuasa, dia dapat menguasai manusia yang telah berdosa. Itulah dosa asal. Tetapi ada keinginan dosa yang disebut kedagingan atau tabiat dosa. Sudah ada dosa asal, tetapi sudah ada juga kedagingan. Maka setiap keadaan pada tubuh manusia yang ada adalah ingin berbuat dosa. Sebab sudah jadi hamba dosa. Sebab seluruh tubuhnya, apapun yang diinginkan, itu adalah keinginan berdosa. Maka sudah jadi tabiat, karakter, sifat berdosa. Dan yang ketiga itulah tindakan dosa. Ya, maka terjadilah perbuatan-perbuatan dosa di mana-mana. Ya, baru-baru viral ya, seorang anak SMP dia membunuh ayah dan siapa? Neneknya. Ya, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Maka akhirnya polisi ya meminta seorang psikolog untuk dapat mengevaluasi kondisi jiwa daripada anak ini. Dia sudah punya dosa asal, original sin, lahir dalam dosa. Kemudian tabiat dosa itu sudah ada. Dia belajar dari lingkungannya, dia belajar dari keluarganya, dia belajar di sekolah tentang berbuat dosa. Maka akhirnya ketika dosa itu sudah diterami, dia akhirnya melahirkan tindakan berdosa. Ya, itu sebabnya ketika kita mau berbicara Allah di dalam kita, itu sesuatu yang sangat misteri. Mengapa? Karena pada prinsipnya yang ada di dalam kita adalah apa? Dosa. Dan Allah tidak mungkin bersama dengan dosa. Yesus mati di kayu salib, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan Allah meninggalkan Yesus, tapi pada saat waktunya, detik-detik yang sangat khusus itu, ketika seluruh dosa manusia ditaruh di pundaknya, saat itu Allah tidak bisa lagi ada bersama dengan dia. Kalau kita buka komputer, kita mau download file yang begitu besar, butuh waktu ya, butuh waktu. Tapi ketika di enter, semua file itu masuk. Saya pernah satu kali file sebesar 50 GB saya pindahkan ke flash disk saya. Ya,
Kebetulan itu eksternal hard disk cukup besar, 1 tera. Ya, jadi agak lumayan cepat ya. Tapi coba pakai flash disk kecil. Wah, itu lama karena 50 giga. Pada saat dosa ditaruh di pundak Tuhan Yesus, dosa ditaruh dalam tubuhnya, saat itu Allah tidak bisa bersama dengan dia. Ya, jadi tubuh manusianya menanggung semua itu, maka dia bisa mati. Kalau tidak menanggung dosa, walaupun dagingnya dicincang 1000 kali, dia tidak bisa mati. Mengapa? Dia tidak berdosa. Dan sudah menjadi hukum ilahi, kalau tidak berdosa, tidak mati. Itulah yang dikatakan di dalam percakapan di Taman Eden. Ya. Jadi kalau engkau makan buah-buah ini, engkau pasti mati. Ya. Jadi mati bukan mati langsung, ada tahapannya, tetapi pasti mati. Dan mati di situ adalah terpisah dari Allah. Maka yang pertama, mereka terpisah dari Allah. Mereka keluar dari Taman Eden, mereka sengsara. Itulah kematian yang pertama, terpisah dari Allah. Tapi dia masih hidup, masih. Tapi itu lebih menyedihkan daripada kematian fisik. Mengapa? Yang paling berat adalah terpisah dari Allah. Maka istilahnya maut. Maut itu artinya keadaan terpisah dari Allah. Maka orang yang tidak di dalam Tuhan ketika dia mati pasti maut. Ya, terpisah dari Allah. Ya, belum neraka, tetapi sudah terpisah dari Allah. Dan ketika terpisah dari Allah, terpisah dari anugerahnya, terpisah dari kasihnya, terpisah dari kemuliaannya. Dan itulah penderitaan paling berat. Nah saudara, 3 jenis dosa ini menyebabkan kita tidak mungkin mengalami Allah di dalam kita. Tetapi Galatia pasal 4 ayat 6 tadi ya, dikatakan begini, dan karena kamu adalah anak, betul? Dan karena kamu adalah anak, Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-6 A ya. Jadi pertanyaan, kapan kita menjadi anak-anak Allah? Ya kan? Mau berdosa, nah mungkin Allah bersama dengan kita. Yesus saja yang tidak berdosa, ketika menanggung dosa semua umat manusia, Allah meninggalkan dia. Apalagi kita yang sejak lahir sudah di dalam dosa, original sin, ya kan? Kemudian apalagi tadi, ya, tabiat dosa kedagingan dan apa? Tindakan berdosa. Yesus tidak punya original sin. Sebab apa? Dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi dia tidak mewarisi dosa. Dosa itu diwariskan melalui garis laki-laki. Ya, karena melalui Adam. Ya, itu sebabnya ya laki-laki harus bertobat lebih banyak. Ya, karena kalau tidak dia mewariskan dosa. Mengapa? Kesimpulannya demikian. Karena kalau Yesus yang dikandung oleh Roh Kudus lahir berdosa, berarti dosa juga dapat diwariskan melalui siapa? Maria, wanita. Tapi Yesus dikatakan dia sama seperti kita, tapi dia tidak berdosa. Tidak ada original sin. Ya, karena dia dikandung oleh Roh Kudus, bukan dikandung oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan. Maka dia tidak berdosa. Dia lahir tanpa tabiat dosa. Mengapa begitu? Karena tidak ada original sin, maka tidak ada tabiat berdosa. Lalu tidak ada tindakan berdosa. Ya, walaupun para pembenci ada kalanya mengatakan Yesus itu marah loh 2 kali. Ya, dia pernah marah 2 kali. Tetapi kalau kita perhatikan itu marah kudus. Mengapa? Ketika dia di bait Allah, dia lihat ya pelataran bait Allah, woi sudah jadi money changer, ya kan? Sudah jadi tempat jual beli kambing domba. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban di hadapan Allah. Yesus marah. Mengapa? Dia katakan sebab rumahku akan disebut rumah doa segala bangsa. Dan dalam aturan bait Allah, pelataran bait Allah itu adalah tempat beribadah mereka yang bukan dari orang Yahudi. Ya, kalau masih ada bait Allah,
kita tidak boleh masuk ke dalam. Yang boleh masuk ke dalam itu cuma keturunan orang Israel yang dari Abraham itu punya keturunan 12 suku. Kita nggak boleh. Itu aturannya. Jangankan kita, orang Israel aja kalau cacat nggak boleh masuk. Ya, yang timpang, yang sakit nggak boleh masuk. Ada banyak aturannya. Kita bisa lihat di Perjanjian Lama. Jadi kita cuma bisa di pelataran. Tetapi pelataran itu mereka sudah bikin tenda-tenda, mereka sudah bikin kandang-kandang, tempat tukar menukar, tempat untuk membeli domba yang mau dikorbankan. Maka apa yang terjadi? Yesus marah. Mengapa? Karena mereka jadi perampok. Sudah dikasih tempat nyaman di dalam untuk bisa beribadah di dalam bait Allah, pakai AC lagi, misalnya gitu ya. Ini bagian luar panas. Kalau hujan kehujanan, untuk bangsa-bangsa lain mereka tidak kasih kesempatan. Dengan kata lain, mereka menjadi bangsa yang egois. Keselamatan hanya untuk mereka sendiri. Ya, seperti itulah keadaan. Nah, itu sebabnya kita perhatikan kapan kita menjadi anak-anak Allah. Ya, kapan? Yohanes 1 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian Roma 8 ayat 14. Yohanes 1 ayat 12. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya namanya. Nah, sekarang kita sudah mulai melihat ya, misteri ini mulai terbuka. Allah di dalam kita dimulai daripada apa? Kita menerima Yesus. Ya. Maka kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Jadi yang pertama, kita diubah statusnya. Ya, status kita berubah. Ketika kita menerima Yesus, memang Allah belum di dalam kita. Tapi yang pertama dibuat status kita berubah. Ya, akte kelahiran kita diubah. Ya, kita punya bapak rohani sekarang. Maka kehidupan kita berubah. Kemudian Roma 8 ayat 14 kita baca bersama. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tadi statusnya berubah. Sekarang pemimpin dalam dirinya berubah. Dikatakan Roh Allah. Berarti di dalam Allah mulai hadir, Allah mulai mengendalikan, Allah mulai mengatur kehidupan kita. Ya, tapi masih bikin dosa? Masih. Tapi ketika kita menerimanya dan kita mendapat kuasa menjadi anak Allah, original sin, dosa asal sudah dihapuskan. Sebab Yesus telah menanggung itu di kayu salib. Tapi kedagingan, tabiat dosa masih ada. Sebab bertobatnya sudah umur 25 tahun misalnya. Waduh, tahu dia bagaimana buka brankas. Ya. Iya kan? Jadi sudah kalah dalam dosa. Ya. Itu sebabnya original sin sudah dihapuskan, sebab Yesus sudah tanggung itu. Status kita sudah jadi anak Allah, bukan lagi hamba dosa. Tetapi tabiat dosa masih ada, masih bisa bikin dosa. Tapi karena status anak Allah, nggak bisa diganggu gugat. Selamat. Masuk surga? Iya. Enak aja. Masih ada tabiat dosa masuk surga. Ya itu janji Allah. Ya tapi masih bikin dosa. Oh, jangan anggap sepi. Di rumah punya anak, iya. Bikin kenakalan, curi uang orang tua, ada hukuman? Ada. Itu sebabnya tabiat dosa itu terus-menerus mengalami hukuman selama ada di dunia. Maka akhirnya kita belajar meneteskan air mata dan kita mengalami pertobatan setiap mengakui dosa kita. Nah, disitulah Roh Allah mulai memimpin kita, ya, mulai memimpin kita, sehingga tindakan kita yang kelihatan mulai berubah
Memang banyak yang berubah, tapi di dalamnya belum. Ya, tindakan berbuat dosa tidak dia lakukan, tapi tabiat dosanya dia pelihara terus. Itu bisa terjadi. Ya, tetapi Allah di dalam kita tidak akan berdiam diri. Allah akan mengerjakan mujizat. Bukan hanya misteri, tetapi mujizat akan terjadi. Yaitu setiap anak-anak Allah akan mengalami cara Tuhan. Itu sebabnya pertanyaan berikut, bagaimana Roh Allah memimpin kita? Ya kan? Bagaimana Roh Allah memimpin kita? Galatia pasal 4 ayat 6b. Maka kita baca bersama. Boleh dibuka? Ya, kita baca bersama 2, 3. Maka Allah menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita. Ya, Allah menyuruh Roh Anaknya. Kalau tadi Roh Allah, sekarang Roh Anaknya. Karena bicara di situ Roh Anaknya, bicara Yesus. Yesus itu bukan tubuhnya yang masuk kepada kita. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Ada roti, ada anggur. Pemahaman kita gereja, roti ini bukan tubuh Kristus. Yang tubuh bukan. Anggur ini bukan darah Kristus yang tercurah waktu itu, bukan. Tapi roti dan anggur ini adalah tanda yang menandakan tubuh dan darah Kristus. Ya, karena kalau tidak, berapa banyak sekali manusia di dunia ini mengadakan perjamuan kudus. Waduh, kesakitan Tuhan Yesus di surga. Tubuhnya dipecah-pecahkan terus pada saat kita perjamuan kudus. Tapi waktu dia katakan itu, inilah tubuhku, dia pakai roti. Itu adalah gambaran. Dia mau menyelamatkan kita melalui cara dia tersalib. Pada saat dia dicambuk, kita tahu ya cambuknya itu, ya bukan cambuk cuma tali pecut begitu, tapi di ujungnya itu ada tulang berbentuk kayu, ya, yang tajam. Jadi sekali dipecut, kalau di ujungnya ada 5, maka ketika ditarik 5 cabikan atau daging itu tertarik keluar. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang ditumpahkan, yang tercurah bagi pengampunan dosa. Nah, itu berarti ketika Allah menyuruh Roh Anaknya, artinya apa? Bukan lagi Yesus yang secara jasmani masuk dalam diri kita, tetapi yang jelas di situ kita melihat bahwa yang datang itu adalah Yesus yang adalah Firman. Ya. Firman itulah yang ada di dalam kita. Dan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia mengajarkan kebenaran firman itu supaya kita pahami. Dan firman yang berkuasa yang tidak kembali dengan sia-sia bekerja dalam hidup kita, membuat kita menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan firman itu. Mari kita perhatikan gambar jadi berubah. Mari kita lihat gambar jadi berubah. Ini dia kehidupan mengarah kepada Kristus. Di atas kursi itu sudah ada salib. Ini gambaran Kristus. Tapi Kristus di sini adalah firman. Karena firman yang kita baca, firman yang berbicara, ya, itulah yang memerintah hati kita di dalam penerangan Roh Kudus Tuhan. Ya. Itu sebabnya orang-orang yang percaya Kristus, maka Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Kita tahu ya, karya Roh Kudus yang pertama evangelistis, kita sudah percaya karena karya Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus ingin mengubah hidup kita menjadi seperti Dia. Maka ada karya Roh Kudus yang bersifat organik, ya, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Tapi Dia mau selama kita ada di dunia ini, kita melayani Tuhan, melayani sesama. Maka karya Roh Kudus yang bersifat apa? Karismatis. Setiap kita diberikan karisma, karunia-karunia untuk dapat melayani. Dan Dia menuntun hidup kita, Dia mengajar hidup kita. Itulah karya Roh Kudus yang pedagogis. Nah, kita perhatikan di sini. Akhirnya saya tidak lagi di atas tahta, tapi Kristus. Ya. Dan seluruh minat kehidupan diarahkan kepada Kristus sesuai rencana Allah. Nah, inilah yang Allah kehendaki. Ya, inilah yang Allah kehendaki.
Maka ketika kita berbicara tentang Allah di dalam kita, terjadilah sesuatu yang mengubah hidup kita. Ya memang misteri. Bagaimana bisa Allah itu ada di dalam kita? Langkah-langkahnya kita sudah lihat tadi ya. Dimulai dari apa? Dimulai daripada kita mengalami pembaharuan. Kita disebut anak Allah. Kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Kemudian Roh Allah sungguh-sungguh memimpin hidup kita. Kemudian Roh anaknya, artinya Roh Kudus dan firman itu bekerja di dalam hidup kita. Itulah misterinya. Dan mujizat terjadi. Itulah kehidupan kita selalu mengarah kepada Kristus. Banyak orang bilang begini, aduh gak enak sekali hidup di dalam Tuhan, menderita. Gak apa-apa kalau menderita itu kan cuma waktu hidup di dunia. Tapi sesudah itu kita mengalami kemuliaan Allah. Kita menerima mahkota daripadanya. Tapi ingat, bukan cuma penderitaan ketika kita mengikut Kristus, mengikut Allah, tapi juga Allah memberikan kita damai sejahtera. Amin. Ini penting sekali. Jadi kalau kita ini adalah pedagang, kan hitung-hitung ya, lebih untung mana? Ya pasti lebih untung kalau kita mengikut Tuhan. Lebih untung kalau Allah di dalam kita dibanding Allah dibuat kita. Maka saudara, ketika kita mau memasuki Natal, Dia Allah Immanuel. Dulu Allah menyertai kita, Allah bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika Dia mulai masuk di dalam rencananya, ketika Dia mulai memilih murid-murid, apa yang terjadi? Sebelum Yesus juga disalib, Dia sudah mulai mengembuskan Roh kepada para murid. Dan Dia bilang, nanti tunggu ya, penolong itu akan datang. Dia akan berbicara seperti aku. Dia akan menyertai engkau. Engkau tidak akan ditinggalkan sebagai Dia, tapi Allah akan ada di dalam kamu. Dulu Dia Immanuel, tetapi sekarang Dia bukan lagi hanya Immanuel, tetapi ada di dalam kita. Jadi ini luar biasa. Inilah mujizatnya, ajaib. Dia di dalam kita. Melalui apa? Melalui firman. Kan tadi Roh anaknya Yesus, berarti firman. Dan melalui Roh. Mengapa? Karena sama-sama kita sudah belajar ada 4 dimensi firman. Kita sudah tahu ya, firman Allah yang kekal. Betul ya? Ketika Allah mau menciptakan langit dan bumi, dikatakan apa? Berfirmanlah Allah. Jadi firman Allah yang kekal. Segala sesuatu yang tercipta ini karena firman. Allah merencanakan, tapi ketika akan mengerjakan, yang mengerjakan itu apa? Siapa? Firman. Tapi firman itu telah jadi manusia 2000 tahun yang lalu. Dia firman yang kekal. Sekarang Dia mengosongkan dirinya. Paulus katakan, Dia menanggalkan seluruh kealahannya dan Dia menjadi manusia. Sama seperti kita. Sama seperti Adam. Adam dijadikan langsung. Yesus jadi bayi dalam kandungan, dikandung oleh Roh Kudus. Jadi benihnya itu dari Roh Kudus. Firman jadi manusia. Tapi juga firman itu telah tertulis. Walaupun mungkin jadi pertanyaan, apakah semua firman yang tertulis itu lengkap? Mungkin tidak. Sebab berapa banyak kalau mau ditulis? Firman Allah itu Alfa dan Omega. Yesus katakan demikian kan? Akulah Alfa dan Omega. Siapa bisa catat semua itu? Tapi firman yang tertulis itu adalah Yesus sendiri yang membukakan diri Allah kepada manusia. Maka Dia katakan, kalau kau sudah lihat aku, kau sudah lihat Bapa. Seperti itu. Maka Dia yang sudah jadi firman itu, ketika saudara baca, ketika saudara renungkan,
maka itu ada dalam hidup saudara. Sebab firman itu Yesus sendiri. Tapi kemudian firman yang berbicara. Saudara baca ngantuk tertidur. Ya, banyak orang kan mengeluh, aduh baca Alkitab lebih enak baca Kopinggo, wah seru, gitu ya. Lebih enak baca ini, seru. Baca Alkitab nanti, ya betul. Zamannya aja udah beda jauh, ya kan? Baca tentang kisah kehidupan Abraham. Ada yang tertarik? Enggak. Mengapa? Itu peristiwa 4.500 tahun lalu, bukan zaman bahula lagi. Ya, kakek buyutnya bahula, ya. Itu zaman yang kalau saudara bisa perjalanan waktu, kemudian saudara tiba di zaman Abraham, saudara bisa bunuh diri. Kenapa saya bilang begitu? Tiba-tiba saudara, ternyata sampai di zaman Abraham dia bawa HP. Ketika dia buka, nggak ada signal. Lalu mau berjalan, GPS nggak bisa. Waduh, rasanya berat sekali. Maka kita pun nggak tertarik, ya kan? Seperti itu. Tetapi firman yang seperti itu dapat berbicara bagi kita. Saya sangat diberkati, ada seorang bapak penuh dengan kepahitan kehidupannya terhadap ayahnya. Dia katakan bahwa ayahnya ada, tapi seperti tidak ada, ya. Dan selalu dia mengalami banyak penderitaan karena perlakuan daripada ayah. Jadi dia tidak merasa punya ayah. Tapi ketika dia baca, heran sekali, ya. Alkitab yang dia baca tentang apa? Yang dia baca itu tentang Yesus dibaptis di sungai Yordan. Wah, saya pikir, kok bisa ayat itu mengubah hidupnya? Karena dia bertobat dari ayat-ayat itu. Dia katakan begini, ketika Yesus keluar dari air, maka terdengarlah suara di langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka nampaklah burung merpati, Roh Kudus dalam rupa burung merpati, hingga di bahu Yesus. Saya pikir, apa hubungannya ya dia benci ayahnya dengan peristiwa baptisan? Rupanya firman berbicara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam kehidupannya sampai dia berusia sudah begitu, sampai dia sudah menikah, dia tidak pernah merasakan kasih dari seorang ayah. Tetapi ketika dia baca itu, inilah anak yang kukasihi, disitulah dia menemukan kasih sejati dari Allah. Allah adalah Bapa bagi dia. Bukan hanya Allah yang menghakimi, tapi Allah yang mengasihi. Sejak itu dia berubah. Dia tidak lagi benci ayahnya. Dia tidak lagi menyumpahi ayahnya kalau boleh cepat mati. Ya. Ingat ya, orang-orang yang buat banyak dosa, itu banyak orang sumpahi dia. Ya. Jadi jangan bikin banyak dosa, karena banyak orang dalam hatinya kelihatan baik-baik, ketemu salaman, puji Tuhan, padahal dalam hati cepat mati kamu. Ya gitu ya. Ketika berdoa, Tuhan kirimkanlah SK-mu untuk dia. Tahu SK apa? Surat kematian. Karena itu dan luar biasa. Inilah dimensi firman yang berbicara. Jadi sudah baca Alkitab, Roh Kudus dapat membuat ayat-ayat itu berbicara dengan saudara. Jadi sekarang kita memasuki bulan Desember, hari ini tanggal 1, jelas sekali semua hati pikiran kita tertuju perayaan Natal. Yesus datang bukan lagi bayi, tapi dia akan datang sebagai apa? Raja yang memerintah, yang menghakimi. Ingat, harus segera mempersiapkan itu. Tapi puji Tuhan, kedatangan pertama dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Tapi ketika saudara mengalami dia dalam hidup saudara, bukan lagi Immanuel, tapi Allah di dalam kita. Di dalam kita karena apa? Firman, Roh anaknya, dan Roh Kudus, Roh Allah, yang akan terus menerus menjelaskan, yang akan terus menerus ya membuat kita memahami firman
yang tertulis itu untuk kita lakukan. Maka pemazmur katakan, firman-Mu itu pelita bagi Allah kakiku dan terang pada jalanku. Maka kalau Allah di dalam kita, saudara kita berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus pasti akan mengarahkan kita sesuai firman Allah, dan itulah kebenarannya. Inilah kebenaran yang sungguh hakiki, sehingga kita tidak terpengaruh dengan berbagai-bagai pengajaran dunia ini. Ada banyak sekali pengajaran saat ini yang tanda kutip tidak sesuai firman Allah. Saya tadi sempat buka YouTube, ada seorang dosen yang pintar sekali, ya, pimpinannya Pak Pendeta Yohanes, ya. Dia berani sampaikan di dalam pengajarannya tentang ajaran-ajaran gereja yang sesat. Ya, kalau masih ada baik Allah, kita tidak boleh masuk ke dalam. Yang boleh masuk ke dalam itu cuma keturunan orang Israel, yang dari Abraham itu punya keturunan 12 suku. Kita nggak boleh. Itu aturannya. Jangankan kita, orang Israel aja kalau cacat nggak boleh masuk. Ya, yang timpang, yang sakit nggak boleh masuk. Ada banyak aturannya. Kita bisa lihat di Perjanjian Lama. Jadi kita cuma bisa di pelataran. Tetapi pelataran itu mereka sudah bikin tenda-tenda, mereka sudah bikin kandang-kandang, tempat tukar menukar, tempat untuk membeli domba yang mau dikorbankan. Maka apa yang terjadi? Yesus marah. Mengapa? Karena mereka jadi perampok. Sudah dikasih tempat nyaman di dalam untuk bisa beribadah di dalam bait Allah, pakai AC lagi misalnya gitu ya. Ini bagian luar panas. Kalau hujan kehujanan, untuk bangsa-bangsa lain mereka tidak kasih kesempatan. Dengan kata lain, mereka menjadi bangsa yang egois. Keselamatan hanya untuk mereka sendiri, ya. Seperti itulah keadaan. Nah, itu sebabnya kita perhatikan kapan kita menjadi anak-anak Allah, ya. Yohanes 1 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian Roma 8 ayat 14. Yohanes 1 ayat 12. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya namanya. Nah, sekarang kita sudah mulai melihat, ya, misteri ini mulai terbuka. Allah di dalam kita dimulai daripada apa? Kita menerima Yesus, ya. Maka kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Jadi yang pertama, kita diubah statusnya, ya. Status kita berubah. Ketika kita menerima Yesus, memang Allah belum di dalam kita, tapi yang pertama dibuat status kita berubah, ya. Akte kelahiran kita diubah, ya. Kita punya bapak rohani sekarang, maka kehidupan kita berubah. Kemudian Roma 8 ayat 14, kita baca bersama. 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tadi statusnya berubah. Sekarang pemimpin dalam dirinya berubah, dikatakan Roh Allah. Berarti di dalam Allah mulai hadir, Allah mulai mengendalikan, Allah mulai mengatur kehidupan kita. Ya, tapi masih bikin dosa? Masih. Tapi ketika kita menerimanya dan kita mendapat kuasa menjadi anak Allah, original sin, dosa asal sudah dihapuskan. Sebab Yesus telah menanggung itu di kayu salib. Tapi kedagingan, tabiat dosa masih ada. Sebab bertobatnya sudah umur 25 tahun misalnya. Waduh, tahu dia bagaimana buka brankas. Ya. Ya kan? Jadi sudah karakter dalam dosa. Ya. Itu sebabnya original sin sudah dihapuskan, sebab Yesus sudah tanggung itu. Status kita sudah jadi anak Allah, bukan lagi hamba dosa.
Tetapi tabiat dosa masih ada. Masih bisa bikin dosa. Tapi karena status anak Allah, nggak bisa diganggu gugat. Selamat? Selamat. Masuk surga? Iya. Enak aja. Masih ada tabiat dosa masuk surga. Ya itu janji Allah. Ya tapi masih bikin dosa. Oh, jangan anggap sepi. Di rumah punya anak? Iya. Bikin kenakalan? Curi uang orang tua? Ada hukuman? Ada. Itu sebabnya tabiat dosa itu terus-menerus mengalami hukuman selama ada di dunia. Maka akhirnya kita belajar meneteskan air mata dan kita mengalami pertobatan setiap hari, mengakui dosa kita. Nah, disitulah Roh Allah mulai memimpin kita, ya, mulai memimpin kita, sehingga tindakan kita yang kelihatan mulai berubah. Memang banyak yang berubah, tapi di dalamnya belum. Ya, tindakan berbuat dosa tidak dia lakukan, tapi tabiat dosanya dia pelihara terus. Itu bisa terjadi. Ya, tetapi Allah di dalam kita tidak akan berdiam diri. Allah akan mengerjakan mujizat. Bukan hanya misteri, tetapi mujizat akan terjadi. Yaitu setiap anak-anak Allah akan mengalami cara Tuhan. Itu sebabnya pertanyaan berikut, bagaimana Roh Allah memimpin kita? Ya kan? Bagaimana Roh Allah memimpin kita? Galatia pasal 4 ayat 6b. Maka kita baca bersama. Boleh dibuka? Ya, kita baca bersama. 2, 3. Maka Allah menyuruh Roh Anaknya ke dalam kita. Ya, Allah menyuruh Roh Anaknya. Kalau tadi Roh Allah, sekarang Roh Anaknya. Karena bicara di situ Roh Anaknya, bicara Yesus. Yesus itu bukan tubuhnya yang masuk kepada kita. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Ada roti, ada anggur. Pemahaman kita gereja, roti ini bukan tubuh Kristus. Yang tubuh bukan. Anggur ini bukan darah Kristus yang tercurah waktu itu, bukan. Tapi roti dan anggur ini adalah tanda yang menandakan tubuh dan darah Kristus. Ya, karena kalau tidak, berapa banyak sekali manusia di dunia ini mengadakan perjamuan kudus. Waduh, kesakitan Tuhan Yesus di surga. Tubuhnya dipecah-pecahkan terus pada saat kita perjamuan kudus. Tapi waktu dia katakan itu, inilah tubuhku, dia pakai roti, itu adalah gambaran. Dia mau menyelamatkan kita melalui cara dia tersalib. Pada saat dia dicambuk, kita tahu ya cambuknya itu, ya bukan cambuk cuma tali pecut begitu, tapi di ujungnya itu ada tulang berbentuk kayu, ya, yang tajam. Jadi sekali dipecut, kalau di ujungnya ada 5, maka ketika ditarik 5 cabikan atau daging itu tertarik keluar. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang ditumpahkan, yang tercurah bagi pengampunan dosa. Nah, itu berarti ketika Allah menyuruh Roh Anaknya, artinya apa? Bukan lagi Yesus yang secara jasmani masuk dalam diri kita, tetapi yang jelas di situ kita melihat bahwa yang datang itu adalah Yesus yang adalah Firman. Ya. Firman itulah yang ada di dalam kita, dan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia mengajarkan kebenaran firman itu supaya kita pahami, dan firman yang berkuasa yang tidak kembali dengan sia-sia bekerja dalam hidup kita, membuat kita menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan firman itu. Mari kita perhatikan gambar jadi berubah. Mari kita lihat gambar jadi berubah. Ini dia kehidupan mengarah kepada Kristus. Di atas kursi itu sudah ada salib. Ini gambaran Kristus. Tapi Kristus di sini adalah firman. Karena firman yang kita baca, firman yang berbicara, ya, itulah yang memerintah hati kita di dalam penerangan Roh Kudus Tuhan. Ya,
Itu sebabnya orang-orang yang percaya Kristus, maka Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Kita tahu ya, karya Roh Kudus yang pertama evangelistis, kita sudah percaya karena karya Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus ingin mengubah hidup kita menjadi seperti Dia. Maka ada karya Roh Kudus yang bersifat organik, ya. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Tapi Dia mau selama kita ada di dunia ini, kita melayani Tuhan, melayani sesama. Maka karya Roh Kudus yang bersifat apa? Karismatis. Setiap kita diberikan karisma, karunia-karunia untuk dapat melayani. Dan Dia menuntun hidup kita, Dia mengajar hidup kita. Itulah karya Roh Kudus yang pedagogus. Nah, kita perhatikan di sini. Akhirnya saya tidak lagi di atas tahta, tapi Kristus, ya. Dan seluruh minat kehidupan diarahkan kepada Kristus sesuai rencana Allah. Nah, inilah yang Allah kehendaki, ya. Inilah yang Allah kehendaki. Maka ketika kita berbicara tentang Allah di dalam kita, terjadilah sesuatu yang mengubah hidup kita. Ya, memang misteri. Bagaimana bisa Allah itu ada di dalam kita? Langkah-langkahnya kita sudah lihat tadi, ya. Dimulai dari apa? Dimulai daripada kita, ya, mengalami pembaharuan. Kita disebut anak Allah. Kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Kemudian Roh Allah, ya, sungguh-sungguh memimpin hidup kita. Kemudian Roh anaknya, ya, artinya Roh Kudus dan firman itu bekerja di dalam hidup kita. Itulah misterinya. Dan mujizat terjadi. Itulah kehidupan kita selalu mengarah kepada Kristus, ya. Banyak orang bilang begini, aduh, gak enak sekali hidup di dalam Tuhan, menderita, ya. Gak apa-apa kalau menderita itu kan cuma waktu hidup di dunia. Tapi sesudah itu kita mengalami kemuliaan Allah. Kita menerima mahkota daripadanya. Tapi ingat, bukan cuma penderitaan ketika kita mengikut Kristus, mengikut Allah, tapi juga Allah memberikan kita damai sejahtera. Amin. Ini penting sekali. Jadi kalau kita ini adalah pedagang, kan hitung-hitung ya, lebih untung mana? Ya, ya pasti lebih untung kalau kita mengikut Tuhan. Lebih untung kalau Allah di dalam kita dibanding Allah dibuat kita. Maka saudara, ketika kita mau memasuki Natal, Dia Allah Immanuel. Dulu Allah menyertai kita, Allah bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika Dia mulai masuk di dalam rencananya, ketika Dia mulai memilih murid-murid, apa yang terjadi? Ya, sebelum Yesus juga disalib, Dia sudah mulai mengembuskan roh kepada para murid. Dan Dia bilang, nanti tunggu ya, penolong itu akan datang. Dia akan berbicara seperti aku. Dia akan menyertai engkau. Engkau tidak akan ditinggalkan sebagai dagingnya, tapi Allah akan ada di dalam kamu. Dulu Dia Immanuel, tetapi sekarang Dia bukan lagi hanya Immanuel, tetapi ada di dalam kita, ya. Jadi ini luar biasa. Inilah mujizatnya, ajaib. Dia di dalam kita. Melalui apa? Melalui firman. Kan tadi Roh anaknya Yesus, berarti firman. Dan melalui rohnya. Mengapa? Karena sama-sama kita sudah belajar ada 4 dimensi firman. Kita sudah tahu ya, firman Allah yang kekal, ya, betul ya? Ketika Allah mau menciptakan langit dan bumi, dikatakan apa? Berfirmanlah Allah. Ya. Jadi firman Allah yang kekal. Segala sesuatu yang tercipta ini karena firman. Allah merencanakan, tapi ketika akan mengerjakan, yang mengerjakan itu apa? Siapa? Firman. Tapi firman itu telah jadi manusia 2000 tahun yang lalu. Dia firman yang kekal. Sekarang Dia mengosongkan dirinya. Paulus katakan, Dia menanggalkan seluruh kealahannya dan Dia menjadi manusia. Sama seperti kita, ya. Sama seperti Adam.
Ya, Adam dijadikan langsung. Ya, Yesus jadi bayi dalam kandungan, dikandung oleh Roh Kudus. Jadi benihnya itu dari Roh Kudus. Firman jadi manusia. Tapi juga firman itu telah tertulis. Walaupun mungkin jadi pertanyaan, apakah semua firman yang tertulis itu lengkap? Mungkin tidak. Sebab berapa banyak kalau mau ditulis? Ya, firman Allah itu Alfa dan Omega. Yesus katakan demikian kan? Akulah Alfa dan Omega. Siapa bisa catat semua itu? Ya. Tapi firman yang tertulis itu adalah Yesus sendiri yang membukakan diri Allah kepada manusia. Maka dia katakan, kalau kau sudah lihat aku, kau sudah lihat Bapa. Seperti itu. Maka dia yang sudah jadi firman itu, ketika saudara baca, ketika saudara renungkan, maka itu ada dalam hidup saudara. Sebab firman itu Yesus sendiri. Tapi kemudian firman yang berbicara. Saudara baca ngantuk tertidur. Ya, banyak orang kan mengeluh, aduh baca Alkitab lebih enak baca Kopinggo, wah seru, gitu ya. Lebih enak baca ini, seru. Baca Alkitab nggak ngerti. Ya betul. Zamannya aja udah beda jauh, ya kan? Baca tentang kisah kehidupan Abraham. Ada yang tertarik? Enggak. Mengapa? Itu peristiwa 4.500 tahun lalu. Bukan zaman bahula lagi. Ya, kakek buyutnya bahula. Ya, itu zaman yang kalau saudara bisa perjalanan waktu, kemudian saudara tiba di zaman Abraham, saudara bisa bunuh diri. Kenapa saya bilang begitu? Tiba-tiba saudara, ternyata sampai di zaman Abraham dia bawa HP. Ketika dia buka, nggak ada signal. Lalu mau berjalan, GPS nggak bisa. Waduh, rasanya berat sekali. Maka kita pun nggak tertarik, ya kan? Seperti itu. Tetapi firman yang seperti itu dapat berbicara bagi kita. Saya sangat diberkati, ada seorang bapak penuh dengan kepahitan kehidupannya terhadap ayahnya. Dia katakan bahwa ayahnya ada, tapi seperti tidak ada. Ya. Dan selalu dia mengalami banyak penderitaan karena perlakuan daripada ayah. Jadi dia tidak merasa punya ayah. Tapi ketika dia baca, heran sekali. Ya, Alkitab yang dia baca tentang apa? Yang dia baca itu tentang Yesus dibaptis di sungai Yordan. Wah, saya pikir, kok bisa ayat itu mengubah hidupnya? Karena dia bertobat dari ayat-ayat itu. Dia katakan begini, ketika Yesus keluar dari air, maka terdengarlah suara di langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka nampaklah burung merpati, Roh Kudus dalam rupa burung merpati, hingga di bahu Yesus. Saya pikir, apa hubungannya ya dia benci ayahnya dengan peristiwa baptisan? Rupanya firman berbicara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam kehidupannya sampai dia berusia sudah begitu, sampai dia sudah menikah, dia tidak pernah merasakan kasih dari seorang ayah. Tetapi ketika dia baca itu, inilah anak yang kukasihi, disitulah dia menemukan kasih sejati dari Allah. Allah adalah Bapa bagi dia. Bukan hanya Allah yang menghakimi, tapi Allah yang mengasihi. Sejak itu dia berubah. Dia tidak lagi benci ayahnya. Dia tidak lagi menyumpahi ayahnya kalau boleh cepat mati. Ya. Ingat ya, orang-orang yang buat banyak dosa, itu banyak orang sumpahi dia. Ya. Jadi jangan bikin banyak dosa, karena banyak orang dalam hatinya kelihatan baik-baik, ketemu salaman, puji Tuhan, padahal dalam hati cepat mati kamu. Ya gitu ya. Ketika berdoa, Tuhan kirimkanlah SK-mu untuk dia. Tahu SK apa? Surat kematian. Karena itu dan luar biasa. Inilah dimensi firman.
firman yang berbicara. Jadi, saudara baca Alkitab, Roh Kudus dapat membuat ayat-ayat itu berbicara dengan saudara. Jadi sekarang kita memasuki bulan Desember, hari ini tanggal 1, jelas sekali semua hati pikiran kita tertuju perayaan Natal. Yesus datang bukan lagi bayi, tapi dia akan datang sebagai apa? Raja yang memerintah, yang menghakimi. Ingat, harus segera mempersiapkan itu. Tapi puji Tuhan, kedatangan pertama, dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Tapi ketika saudara mengalami dia dalam hidup saudara, bukan lagi Immanuel, tapi Allah di dalam kita. Di dalam kita karena apa? Firman, Roh Anaknya, dan Roh Kudus, Roh Allah, yang akan terus-menerus menjelaskan, yang akan terus-menerus membuat kita memahami firman yang tertulis itu untuk kita lakukan. Maka pemazmur katakan, firman-Mu itu pelita bagi Allah dan terang pada jalan. Maka kalau Allah di dalam kita, saudara kita berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus pasti akan mengarahkan kita sesuai firman Allah, dan itulah kebenarannya. Inilah kebenaran yang sungguh hakiki, sehingga kita tidak terpengaruh dengan berbagai-bagai pengajaran dunia ini. Ada banyak sekali pengajaran saat ini yang tanda kutip tidak sesuai firman Allah. Saya tadi sempat buka YouTube, ada seorang dosen yang pintar sekali, pimpinannya Pak Pendeta Yohanes. Dia berani sampaikan di dalam pengajarannya tentang ajaran-ajaran gereja yang sesat.